Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Melda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pencatatan barang dagang. Perlu kita ketahui, sistem pencatatan barang dagang terbagi atas dua, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Di mana sistem periodik adalah suatu sistem pengelolaan persediaan di mana dalam penentuan persediaan dilakukan melalui perhitungan secara fisik atau facial counting yang lazim dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi dalam rangka penyiapan laporan keuangan. Sedangkan sistem perpetual adalah metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Sistem pencatatan perpetual ini biasanya disebut juga metode buku, di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar dicatat dalam pembukuan. Dari kedua sistem ini adapun perbedaannya, yaitu metode periodik yaitu merupakan pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian, sedangkan metode perpetual merupakan pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang memengaruhi persediaan. Selanjutnya yaitu pencatatan transaksi sistem periodik, yaitu terdapat berbagai akun-akun yang terlibat di dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem periodik. Akun-akun tersebut antara lain, yang pertama yaitu persediaan barang dagang, yang kedua pembelian barang dagang, yang ketiga potongan pembelian, yang keempat retur pembelian dan keringanan harga, yang kelima beban angkut pembelian, yang keenam utang usaha, yang ketujuh penjualan barang dagang, potongan penjualan, retur penjualan dan keringanan harga, beban angkut penjualan, piutang usaha, beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, pajak pertambahan atau nilai PPN. Kemudian pencatatan transaksi dengan sistem perpetual. Transaksi pembelian barang dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual dicatat dengan akun persediaan barang dagang, sehingga semua akun-akun yang berhubungan dengan pembelian barang antara lain akun retur pembelian dan keringanan harga, akun potongan pembelian, dan akun beban angkut pembelian menggunakan akun tunggal yaitu akun persediaan barang dagang, sehingga pada saat terjadi pembelian dicatat sebagai penambahan ke dalam akun persediaan barang dagang. Demikian juga pada saat terjadi penjualan dicatat sebagai pengurangan akun persediaan barang dagang dan sekaligus diketahui besarnya nilai beban pokok penjualan. Oleh karena itu, setiap ada mutasi barang dagang langsung dapat diketahui besarnya nilai persediaan barang dagang melalui kartu persediaan, sehingga tidak perlu adanya penyesuaian mengenai persediaan barang dagang kecuali jika terdapat perbedaan antara perhitungan fisik atau stock of name dengan catatan yang ada di buku atau kartu persediaan, atau terjadi kerusakan barang. Adapun akun-akun yang terlibat di dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem perpetual antara lain, yang pertama pembelian barang dagang, utang usaha, penjualan barang dagang, beban pokok penjualan, potongan penjualan, retur penjualan dan keringanan harga, beban angkut penjualan, piutang usaha, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang terakhir kas. Adapun contoh-contoh pencatatan dari sistem periodik dan perpetual sebagai berikut.
Selanjutnya yaitu transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian. Transaksi pembelian barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Di dalam transaksi tersebut, banyak hal yang perlu disepakati. Salah satunya adalah membicarakan perjanjian mengenai perpindahan hak kepemilikan atas barang dagang. Hal ini penting karena menyangkut biaya angkut apabila syarat penyerahan barang menggunakan franko, gudang penjual, atau VOB. Maka biaya angkut barang ditanggung oleh pihak pembeli. Berikut contoh pencatatannya ke dalam jurnal. Selanjutnya, transaksi potongan pembelian, retur pembelian, dan keringanan harga, serta pelunasan utang usaha. Di dalam transaksi kredit, pihak pembeli biasanya memanfaatkan masa potongan yang diberikan oleh pihak penjual untuk membayar utang usaha sebelum masa jatuh tempo atau masa potongan, atau paling lambat pada saat tanggal jatuh tempo. Demikian juga apabila barang yang dibeli dari pihak penjual atau pemasok mengalami kerusakan atau kondisi yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak pembeli biasanya dapat mengembalikan barang tersebut, atau barang tidak dikembalikan tetapi ada pengurangan harga, sehingga kejadian tersebut memengaruhi adanya pengurangan utang usaha bagi pihak pembeli. Pada saat jatuh tempo, pihak pembeli membayar utang usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati melalui termin waktu. Berdasarkan contoh soal di atas, dapat kita lihat pencatatannya di tabel berikut. Selanjutnya, transaksi penjualan barang dagang dan beban angkut penjualan. Transaksi penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Salah satu hal penting di dalam transaksi penjualan barang adalah beban angkut. Apabila syarat penyerahan barang menggunakan franko, gudang pembeli atau VOB, maka beban angkut barang ditanggung oleh pihak penjual. Beban angkut tersebut oleh pihak penjual diperlakukan sebagai beban operasional di dalam laporan laba rugi. Dapat kita lihat contoh pencatatannya dalam tabel berikut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.